Banyak kegagalan dalam hidup, namun mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Selamat siang adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Email. Hari ini kita akan membahas mengenai integral fungsi rasional pecahan parsial untuk bentuk faktor-faktor fungsi penyebut kuadrat dan berlainan. Oke, menurut keadaan faktor-faktor dx, dalam memisahkan fungsi rasional nx per dx menjadi pecahan-pecahan parsialnya dapat dibedakan menjadi 4 keadaan, yaitu semua faktor dx linear dan berlainan. Ini sudah saya bahas pada integrasi fungsi rasional part 1, video integrasi fungsi rasional part 1. Yang kedua, semua faktor dx linear tetapi ada yang sama atau berulang, sudah saya bahas juga pada video integrasi fungsi rasional part 2. Dan yang sekarang adalah dx mempunyai faktor kuadrat dan semua faktor kuadratnya berlainan. Dan ada bentuk yang keempat, yaitu dx mempunyai faktor kuadrat yang sama. Dan kita fokus untuk video kali ini adalah membahas mengenai dx mempunyai faktor kuadrat dan semua faktor kuadratnya berlainan. Nah, dx mempunyai faktor kuadrat dan semua faktor kuadratnya berlainan. Ini kita misalkan dx sama dengan x kurang a kali x kurang b kuadrat dikalikan dengan px kuadrat tambah qx tambah r dikali sx kuadrat tambah ux tambah v. Nah, di mana px kuadrat tambah qx tambah r dan sx kuadrat tambah ux tambah v itu tidak dapat kita faktorkan lagi. Berarti bentuk pecahan parsial dari nx per dx itu sama dengan a per x kurang a tambah b per x kurang b tambah c per x kurang b kuadrat. Perhatikan yang ini karena bentuk linear, penyebutnya itu berbentuk linear dan berulang. Dan perhatikan yang untuk faktor kuadrat, yaitu tambah dx tambah e per px kuadrat tambah qx tambah r. Nah, ketika bentuk faktornya adalah, bentuk penyebutnya, faktor dari penyebutnya adalah ada faktor kuadrat, yaitu berbentuk px kuadrat tambah qx tambah r, maka pembilang dari pecahan parsial yang akan kita bentuk itu adalah dx tambah e. Jadi bukan hanya a saja atau b saja, tapi bentuknya adalah dx tambah e ditambah fx tambah g per sx kuadrat tambah ux tambah v. Di mana konstanta a, b, c, d, e, f, dan g adalah konstanta-konstanta yang masih akan dicari nilainya. Contoh 1, nah selesaikan integral dari 3x per x pangkat 3 kurang 1 dx. Nah, ketika kita lihat soal seperti ini, kita cek dulu apakah dia bentuk pembilangnya lebih kecil, derajat pembilangnya lebih kecil dari derajat penyebut atau bukan. Ternyata benar. Jadi kita bisa mengubah ke dalam bentuk pecahan-pecahan parsial. Nah, setelah itu kita lihat penyebutnya. Penyebutnya faktornya, bentuk pemfaktoran dari penyebutnya itu seperti apa. Oke, saya ingatkan kembali cara memfaktorkan pemfaktoran menggunakan cara Horner. Oke, nah sekarang kita tuliskan koefisien dari setiap variabel. Dari x pangkat 3, dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Untuk x pangkat 3 itu adalah 1, x pangkat 3 itu adalah 1, x pangkat 0, x pangkat 2 itu 0, x pangkat 1 itu adalah 0, dan x pangkat 0 adalah negatif 1. Nah, sekarang kita memilih nilai x mana yang memenuhi. Kita tinggal lihat koefisien derajat tertinggi, koefisien dari variabel derajat tertinggi, dan koefisien dari variabel derajat terendah. Koefisien derajat tertingginya adalah 1, yang ini terendahnya adalah negatif 1. Tinggal negatif 1 bagi 1 adalah negatif 1, berarti kemungkinan nilai x yang memenuhi itu adalah faktor-faktor dari negatif 1. Nah, kalau dia adalah faktor, maka sisa dari Horner adalah 0.
Berarti kita tinggal pembagian Horner ini adalah 0. Berarti saya di sini memilih X sama dengan 1. Nah, 1 tambah 1, ini kita turunkan seperti ini. 1 kali 1, 1 kali 1 adalah 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 kali 1 hasilnya 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Negatif 1 tambah 1 hasilnya adalah 0. Nah, berarti karena hasilnya 0, berarti X sama dengan 1 itu kalau X sama dengan 1 berarti bentuk kepersamaannya adalah X kurang 1. Nah, ini X kurang 1 dikalikan dengan X kuadrat, jadi ini koefisien dari X kuadrat, tambah koefisien dari X adalah 1, jadi tambah X, dan koefisien dari X pangkat 0 adalah 1. Jadi X pangkat 3 kurang 1 sama dengan X kurang 1 dikalikan dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, sekarang perhatikan X kuadrat tambah X tambah 1, kalau kita uji diskriminannya adalah bukan 0 ya, diskriminannya bukan 0, berarti ini sudah tidak bisa kita faktorkan lagi. Sehingga bentuk dari 3x per x pangkat 3 kurang 1 itu sama dengan 3x per x kurang 1 kali x kuadrat tambah x tambah 1. Oke, sekarang kita pisahkan 3x per x pangkat 3 kurang 1 ini menjadi pecahan-pecahan parsialnya. Oke. Nah, kita tulis seperti ini. Yang bentuk linear kita pembilangnya adalah A, dan bentuk yang kuadrat x kuadrat tambah x tambah 1 adalah bx tambah c. Oke, sekarang kita lanjut dengan melakukan operasi pecahan pada aljabar dapat diperoleh seperti ini. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan x pangkat 3 kurang 1 diperoleh ini. Pembilangnya saja berarti. Nah, sekarang kalau kita sudah seperti ini, kita mau mencari nilai A, B, dan C itu, kita tinggal melihat, menemukan, lihat X pembuat nolnya. X pembuat nolnya kita substitusi, X pembuat nolnya adalah 1. Tujuannya untuk lebih memudahkan kita untuk memperoleh nilai A, B, dan C ya. Oke, X sama dengan 1, kita substitusi di persamaan ini, kita peroleh A sama dengan 1. Nah, sekarang pembuat nolnya hanya X sama dengan 1. Sedangkan nilai B dan C-nya belum kita peroleh. Berarti kita mencari nilai X lain yang lebih memudahkan kita melakukan perhitungan, yaitu saya gunakan X sama dengan 0. Saya gunakan X sama dengan 0, diperoleh nilai C sama dengan 1. Ini kita langsung substitusi nilai A ya. Nilai A sama dengan 1 langsung substitusi. Sehingga kita peroleh nilai C sama dengan 1. Selanjutnya nilai X sama dengan negatif 1 dan kita peroleh B sama dengan negatif 1. Ini langsung substitusi nilai A sama dengan 1 dan nilai C sama dengan 1. Diperoleh B sama dengan negatif 1. Sehingga bentuk parsialnya adalah seperti ini. Selanjut kita integralkan. Kita integralkan masing-masing menggunakan sifat integral. Nah, yang ini itu bentuknya sama dengan integral dari dx kurang 1 per x kurang 1. Kalau ini yang kita membutuhkan manipulasi aljabar. Perhatikan di sini penyebutnya adalah x kuadrat tambah x tambah 1. Berarti kalau turunannya adalah 2x tambah 1. Nah, ini tidak ada. Berarti kita bisa manipulasi seperti ini. Nah, yang ini hasilnya adalah ln mutlak x kurang 1. Yang ini kita manipulasi. Jadi min setengah kali 2x adalah negatif x. Negatif setengah kali 1 itu adalah negatif 1 per 2. Nah, hasil di sini adalah 1. Berarti kita harus tambah 3 per 2 supaya memperoleh nilai 1. Selanjutnya kita integralkan masing-masing seperti ini. Oke, yang ini kita bisa tulis menjadi dx kuadrat tambah x tambah 1. Ya, kalau yang ini kita masih melakukan manipulasi aljabar. Nah, kita lihat saja di sini x kuadrat tambah x. Nah, untuk memperoleh x kuadrat tambah x itu kira-kira kalau nilai kira-kira ya itu kalau nilai
Kalau X tambah 1 per 2 dikuadratkan, itu nilai dapatnya X kuadrat tambah X tambah 1 per 4. Nah, itu masih kurang 3 per 4. Jadi saya tulisnya X tambah 1 per 2. Jadi sebenarnya di sini A tambah B dikuadratkan. Kalau A tambah B dikuadratkan, itu kan berarti kan A kuadrat tambah 2AB. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 1? Itu kalau setengah ya, makanya hasilnya di sini X tambah setengah. Nah, yang ini hasilnya adalah, nah ini saya tulis kembali. Yang ini hasilnya adalah ln mutlak X kuadrat tambah X tambah 1. Yang ini, nah ini itu adalah integral yang hasilnya adalah arcus tangen. Sehingga hasilnya adalah ini. Oke. Kalau ini 2 bagi 2, 1. 3 per akar 3. Kalau kita rasionalkan penyebutnya, diperoleh seperti ini. Oke, ini untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Misalkan soalnya ini, selesaikan integral X kuadrat tambah X kurang 2 per 3X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 3X kurang 1 dx. Seperti biasa, kita lihat dulu. Oh, ini belum difaktorkan. Kita faktorkan dulu dengan cara Horner. Nah, kita lihat. Oke, kita tuliskan dulu koefisien dari setiap variabel dari pangkat paling tinggi. Berarti 3, negatif 1, 3, negatif 1. Nah, yang sekarang kita lihat, untuk memilih nilai X-nya, tinggal kita pilih. Nah, ini kan berarti negatif koefisien pangkat tertinggi 3 dan pangkat rendah negatif 1. Berarti negatif 1 per 3. Berarti ada kemungkinannya 1 per 3, bisa juga kemungkinannya adalah negatif 1 per 3. Nah, kita cari mana yang menghasilkan sisanya 0. Nah, saya pakai di sini adalah 1 per 3. 3 kali 1 per 3 adalah 1. Negatif 1 tambah 1, 0. 0 kali sepertiga adalah 0. 3 tambah 0 hasilnya adalah 3. 3 tambah kali 1 per 3 adalah 1. Negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. Berarti kita sudah bisa memperoleh pemfaktorannya. Bentuk pemfaktorannya adalah X kurang 1 per 3 dikalikan dengan 3X kuadrat. Ini ditambah 0X sebenarnya, tapi tidak perlu kita tulis. Ditambah 3. 3X kuadrat tambah 3. Nah, ini kita bisa faktorkan nilai 3-nya. Kita kalikan 3-nya ke sini. Diperoleh 3X kurang 1 dikalikan X kuadrat tambah 1. Sehingga bentuk dari ini adalah bisa kita tulis seperti ini. Oke, selanjutnya kita pisahkan. Nah, kita lihat yang kuadrat itu adalah X kuadrat tambah 1. Nah, ini sudah tidak bisa kita faktorkan lagi, X kuadrat tambah 1. Bisa silakan uji diskriminannya. Oke, sekarang berarti kalau bentuk kuadrat, berarti pembilangnya adalah BX tambah C. Oke, kita lakukan operasi pecahan pada aljabar. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan 3X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 3X kurang 1 diperoleh seperti ini. Nah, sekarang kita lihat pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah X sama dengan 1 per 3. Nah, diperoleh A sama dengan negatif 7 per 5. Kita lihat lagi, cari X lain yang mudah melakukan perhitungan, yaitu X sama dengan 0. Kita substitusi nilai A-nya, jangan lupa. Ya, oke. Dapat C-nya 3 per 5. Selanjutnya kita cari substitusi lagi X sama dengan 1. Kita peroleh B sama dengan 4 per 5. Nah, ini bentuk parsialnya sudah peroleh. Kita tinggal integralkan. Kita integralkan masing-masing. Nah, ini sudah semakin lebih mudah. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Ini sepertiga karena turunan dari 3X kurang 1 itu sama dengan 1 per 3. Kalau ini turunan dari X kuadrat tambah 1 itu adalah 2X. Sehingga harus kalikan lagi dengan 1 per 2. Kalau ini kita bentuk dari integrasi yang hasilnya arcus tangen. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Ini tugas, silakan adik-adik coba mengerjakan. Nanti akan saya bahas di video integrasi fungsi rasional untuk faktor-faktor yang penyebutnya kuadrat dan berlainan part 3B. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi adik-adik.